tak mempunyai pilihan lain. Lin Sun mengatakan bahwa ia akan menghancurkan lembah Wanhua saat ini juga. Dan benar saja, Lin Sun mengaktifkan segel inti 10 tiang untuk membangkitkan kembali burung ponik yang tersegel selama ribuan tahun. Tentu, ia mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan pujaan hatinya. Dan benar saja, Lin Sun berhasil mengeluarkan burung ponik tersebut yang seketika meluluhlantakkan pasukan Howling yang berada di hadapannya. Burung ponik abadi tersebut bernama Tuan Qin. Sang tetua guru Ling Chanlan yang merasakan putranya dalam bahaya, ia juga melesatkan serangan untuk menolong Howling dari cengkeraman si burung ponik. Yunhei yang melihat kesempatan tersebut, ia memanfaatkan momen agar bisa mendapatkan dan menemukan obat penawar segel kematian yang disembunyikan oleh Ling Chanlan. Ling Chanlan yang mengerti bahwa perempuan tersebut merupakan sebuah ancaman dunia. Ia mengomando semua pasukannya untuk melesatkan serangan dan menyegel kembali burung ponik tersebut. Namun, usaha Ling Chanlan dan pasukannya hanyalah sia-sia dikarenakan kekuatan spiritual mereka bukanlah tandingannya. San Yue yang mengerti bahwa ia telah dimanfaatkan Lin Sun demi menemukan titik keberadaan segel 10 kuadrat yang berada di lembah Wanhua. Tentu ia sangat kecewa telah mengangkat Lin Sun sebagai pelayan rohnya. Dengan rasa penuh kecewa inilah, San Yue memutuskan hubungan antara pelatih roh dan pelayan roh dengan mengembalikan bola inti kekuatan spiritual pada Lin Sun. King Sun yang tak ingin melihat sang tetua guru mati, ia melesatkan serangan pamungkasnya ke arah burung ponik. Namun serangan tersebut dapat dikelak olehnya. Lin Sun yang tak ingin kekasihnya celaka, ia mengorbankan dirinya dengan menjadi tameng demi melindungi nyawa pujaan hatinya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhei berhasil menemukan obat penawar segel kematian yang disembunyikan sang tetua guru. Xiao Xing yang mengetahui tindakan Yunhei, ia menanyakan akan obat tersebut padanya. Karena tak mempunyai waktu banyak untuk menjelaskan, Yunhei hanya berpesan untuk segera meninggalkan lembah Wanhua jika mempunyai kesempatan. Tak sebatas itu, Yunhei juga menyuruh Nona Luo segera pergi dari lembah Wanhua membawa obat penawar yang baru mereka temukan. Di detik-detik tubuhnya akan hancur, Lin Sun meminta pada Tuan Qin untuk membawa San Yue pergi dari lembah Wanhua agar ia bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebebasan. Dan benar saja, formasi mantra segel yang mereka buat dapat dengan mudah dibobol dan dihancurkan Tuan Qin dengan membawa San Yue keluar dari lembah Wanhua. Singkat cerita, keesokan harinya, sang tetua guru mengerahkan semua pasukan murid lembah Wanhua untuk mencari keberadaan Yunhei dan Chang Yi yang telah menghilang, di mana sang tetua guru akan menghukum berat atas tindakan Yunhei yang dianggap telah melanggar aturan lembah Wanhua. Tak sebatas itu, terlihat Xiao Xin disiksa di dalam gua hukuman agar ia memberitahu keberadaan Yunhei. Dengan sifat kepolosan, Xiao Xin mengatakan di hadapan mereka bahwa dirinya benar-benar tak mengetahui keberadaan Yunhei saat ini. Karena efek dari pertarungan, terlihat kondisi sang tetua guru Ling Chanlan semakin parah. Disinilah ia mengatakan di hadapan King Sun bahwa dirinya tak akan menyia-nyiakan kesempatan dan upaya yang ia lakukan selama ratusan tahun. Yang tentunya sang tetua guru mempunyai misi rahasia yang masih tersimpan yang belum terungkapkan saat ini. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan keberadaan Yunhei, di mana mereka saat ini berada di sebuah tempat yang pernah dihuni selama puluhan ribu tahun oleh burung ponik. Yang tentunya mereka telah masuk terseret ke dalam segel formasi 10 kuadrat ketika hendak melarikan diri dari dalam lembah Wanhua. Karena tak ingin saling berpisah, Yunhei mengatakan di hadapan Chang Yi bahwa
dalam kondisi apapun di masa depan, ia akan tetap bersamanya untuk selamanya. Mendengarkan ucapan tersebut, Cheng Yi memberikan mutiara duyung pada Yunhei sebagai ungkapan akan rasa kesetiaannya padanya. Dengan rasa penuh keberanian mereka terjun bersama di pusaran air tersebut agar bisa keluar dari dalam segel formasi 10 kuadrat. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Yunhei tergeletak tak berdaya. Ternyata pusaran air yang mereka masuki berpusat dan mengarah ke dalam lembah Wanhua, yang tentunya rencana Yunhei gagal kembali meninggalkan tempat yang dianggapnya jahanam. Tanpa butuh waktu yang lama, Yunhei kembali disidang di dalam aula Ling Feng karena tindakan yang ia lakukan menyalahi aturan lembah Wanhua dan pantas untuk dihukum seberat-beratnya. Yunhei yang mempunyai banyak cara, tentu ia membela dan mengatakan bahwa tindakannya tidaklah salah dikarenakan ia terseret segel formasi 10 kuadrat yang sedang aktif, yang mengakibatkan dirinya terperangkap dan terjatuh bersama Cheng Yi di dalamnya. Oleh sebab itu, dirinya berusaha untuk melindungi Cheng Yi agar keadaan tetap baik-baik saja, agar sang Ratu Abadi tak murka dan menyalahkan lembah Wanhua dikarenakan tak bisa menjaga makhluk duyung yang ia harapkan. Namun ungkapan dan perkataan Yunhei dibantah para petua, di mana ia menganggap bahwa Yunhei telah merencanakan hal konyol agar bisa meninggalkan lembah Wanhua bersama Cheng Yi. Tentu, ia mengusulkan di hadapan sang tetua guru Ling Chanlan untuk menetapkan hukuman cambuk 20 kali sebagai peringatan untuk tak mengulangi kesalahan yang serupa. Di waktu bersamaan, Cheng Yi juga datang di dalam aula Ling Feng, di mana kedatangannya tak lain untuk membela Yunhei agar tak dicambuk oleh sang tetua guru, dengan mengatakan bahwa Yunhei telah membantu dirinya ketika terjatuh ke dalam segel formasi 10 kuadrat. Sang tetua guru yang tak ingin dipandang sebelah mata, pada akhirnya ia memutuskan untuk membatalkan hukuman tersebut karena melihat keberhasilan Yunhei membuat duyung dapat berbicara di hadapannya. Yunhei yang tak ingin terjadi hal buruk, ia meminta Xiaoxing untuk menghantarkan Cheng Yi menuju gua penobatan kembali. Sang tetua gurunya melihat keberhasilan Yunhei, tentu ia sangat bangga, dan di saat inilah ia memanggil Yunhei untuk mendekat di hadapannya. Terlihat Yunhei berjalan tertatih-tatih kesakitan karena sang tetua guru usai menyalurkan sebuah energi di dalam tubuhnya. Nona Luo yang mengerti keadaan Yunhei tak baik-baik saja, ia mengeluarkan obat penawar agar bisa meredakan sakit yang dialami oleh Yunhei. Terlihat Yunhei berusaha untuk menetralkan kekuatan spiritualnya, namun hasilnya nihil, di mana pilihan dicurinya bukanlah pil penawar yang mereka harapkan. Tentu tindakan dan gerak-gerik Yunhei sudah dipahami dan diketahui sang tetua guru terlebih dahulu sebelum semuanya akan terjadi. Tak sebatas itu, King Sun juga memberitahu Yunhei bahwa sejatinya sang tetua guru melakukan hal tersebut tak lain untuk menyelamatkan lembah Wanhua dengan cara melakukan uji coba menanamkan kekuatan spiritual di dalam tubuh Yunhei. Keesokan harinya, sang tetua guru mengajak King Sun menjenguk putranya yang sedang masa pemulihan. Disinilah sang tetua guru memberitahu Hawking bahwa Yunhei dan Cheng Yi berhasil ia temukan. Tak hanya itu, King Sun juga mengatakan bahwa Yunhei berhasil menyelesaikan tahapan pertama dengan membuat duyung dapat berbicara. Tuan muda Hawking yang tak ingin membuat kecewa, ia mengatakan di hadapan sang ayah bahwa ia akan bersungguh-sungguh menyelesaikan tahapan kedua, mendapatkan dan memotong ekor si duyung. Tanpa butuh waktu yang lama, Tuan muda Hawking kembali menghampiri Cheng Yi di dalam gua penobatan. Di sini ia berniat untuk memotong ekor si duyung Cheng Yi dengan cara paksa. Cheng Yi yang mendengarkan akan hal tersebut, tentu dirinya tak akan membiarkan siapapun memutuskan ekornya. Di saat inilah Tuan muda Hawking memberitahu Cheng Yi bahwa mantra segel es yang berada di punggung Yunhei kembali diaktifkan, di mana Yunhei tak akan mampu bertahan lebih lama. Yang tentunya Hawking menggertak Cheng Yi agar ia segera menyerahkan ekor duyungnya dengan jaminan ia akan menyelamatkan Yunhei dengan memberikan obat penawar. Dan benar saja, di sisi lain terlihat Yunhei merintih-rintih kesakitan, di mana dalam waktu 3 hari jika Yunhei tak mendapatkan obat penawar, maka nyawanya akan melayang untuk selamanya. Tak berselang lama, salah satu pasukan lembah Wanhua menghampiri Tuan muda Hawking, di mana ia memberitahu akan kondisi Yunhei yang semakin hari semakin parah. Tentu sebagai saudara sekaligus kakak angkat, Hawking masih mengkhawatirkan keselamatan Yunhei, meskipun mereka sering berselisih pendapat.
Sedangkan di sisi lain juga terlihat Xiaoxing kembali menemui Cheng Yi di dalam gua penobatan. Di sini ia menyampaikan pesan singkat Yunhei untuk tak usah mempercayai segala perkataan orang lain dalam kondisi apapun yang terjadi. Mendengarkan pesan tersebut, Cheng Yi meminta Xiaoxing untuk membawa dan menghantarkan dirinya menemui Yunhei. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Xiaoxing dikarenakan saat ini bukanlah waktu yang tepat. Karena kekeh dan khawatir, Cheng Yi berusaha keras untuk menjebol mantra pelindung yang berada di hadapannya. Xiaoxing yang merasa kasihan melihat mereka sengsara. Akhirnya, ia menyetujui permintaan Cheng Yi. Namun hal yang tak terduga terjadi yang seketika Tuan Muda Hawking datang menerjang Xiaoxing hingga terpental. Kedatangan Hawking di dalam gua tak lain untuk mengingatkan Cheng Yi kembali agar berpikir menentukan pilihan jika tak ingin melihat Yunhei tewas. Disinilah Hawking membawa Cheng Yi agar bisa melihat kondisi Yunhei yang sesungguhnya. Cheng Yi yang tak tega melihat kekasihnya merintih-rintih kesakitan dan berujung pada kematian. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memotong ekornya demi mendapatkan obat penawar yang berada di tangan Hawking. Di saat inilah Cheng Yi menjadi manusia pada umumnya yang tak lagi mempunyai akses untuk bisa kembali ke dalam istana Laut Timur. Dan benar saja berkat obat penawar, Yunhei dapat pulih kembali. Namun ia sangat sedih dan terkejut melihat keadaan Cheng Yi yang sesungguhnya. Demi dirinya ia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk kehidupannya di masa depan. Yunhei yang geram dan mengerti bahwa hal tersebut merupakan tindakan dan kelakuan Hawking, ia pun menggamparnya hingga berdarah. Di hadapan Yunhei, Hawking mengatakan bahwa saat ini kita seimbang dalam berkompetisi meskipun tindakan yang ia lakukan sedikit kejam. Tak berselang lama, terlihat Tuan Muda Hawking memberikan inti ekor duyung pada sang ayahnya dengan mengatakan, apakah Anda puas akan hal tersebut? Sang ayah kemudian mengatakan, apakah engkau membenciku? Hawking mengatakan bahwa ia tak berani membenci dan melawan orang paling kuat di lembah Wanhua, di mana dirinya hanya merindukan kasih sayang dari seorang ayah dengan tulus seperti yang dirasakan orang lain pada umumnya. Tak sebatas itu, Hawking juga mengatakan bahwa ia hidup di dalam lembah Wanhua selayaknya air di dalam guci. Mendengarkan ungkapan dan ucapan, tentu sang tetua guru sangat sedih karena tindakan yang ia lakukan dinilai jahat oleh anaknya sendiri. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu ketika Hawking masih kecil ia memiliki hewan peliharaan rubah kecil yang sangat ia sayang. Di saat itu juga terlihat King Sun membawa gadis mungil di hadapan Hawking kecil. Tak lain ia adalah Yunhei. Karena Hawking meminta dan ingin mempunyai saudara perempuan. Tentu Hawking sangat senang dan menyayangi Yunhei selayaknya saudara kandungnya sendiri. Ling Chanlan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu. Ia sengaja menjerat Yunhei dan si rubah hewan kesayangan Hawking di atas jurang agar Hawking menentukan pilihan mana yang akan ia selamatkan. Karena keduanya sama-sama berharga dan sangat ia sayang, Hawking tak menentukan pilihannya, di mana ia malah meminta pada sang ayah untuk segera melepaskan dan menyelamatkan mereka. Untungnya, Hawking dapat menyelamatkan Yunhei yang akan terjatuh dari dalam jurang. Ling Chanlan yang tak puas melihat kematian hewan rubah kesayangan Hawking, ia meminta Yunhei untuk mendorong Hawking di dalam jurang yang dipenuhi dengan ular berbisa. Hal tersebut Ling Chanlan lakukan untuk mendidik karakter Hawking agar ia tumbuh dengan memiliki jiwa yang kejam. Yunhei tentu menolak keinginan Ling Chanlan karena ia sangat sayang pada saudaranya. Dari sinilah Ling Chanlan mengaktifkan mantra segel kematian pertama kalinya agar Yunhei dapat menaati segala perintah dan perkataan Ling Chanlan. Selama 2 hari 2 malam, Yunhei kecil merasakan dingin yang amat menusuk yang membuat dirinya hampir kehilangan nyawanya. Di saat tak berdaya, Ling Chanlan memberikan obat ramuan pada Yunhei agar ia selamat dan melaksanakan tugasnya untuk mendorong Hawking di dalam jurang. Terlihat keesokan harinya Yunhei mengajak Hawking jalan-jalan hingga sampailah mereka di sebuah jurang. Dengan penuh keraguan Yunhei mencoba untuk mengendalikan hatinya agar tak mendorong saudaranya. Namun hal tersebut di luar kendali dan kesadaran, di mana dengan sengaja King Sun mengendalikan Yunhei agar Tuan Muda Hawking masuk ke dalam jurang. Nah,
Di saat itu juga, awal mula Hawking bertemu dengan Nona Suyu yang menolong dirinya dari segala serangan ular berbisa. Namun upaya Ling Chanlan selama bertahun-tahun masih belumlah berhasil mendidik karakter Hawking menjadi lebih kejam, dimana meskipun mereka saat ini ialah musuh, namun Hawking masih memperlakukan Yunhei dengan baik dan tetap menganggap sebagai saudara untuk selamanya. Ling Chanlan yang mengetahui Yunhei berbuat keji menggampar Hawking yang menjatuhkan hukuman cambuk padanya sebanyak 30 kali. Hawking yang mengetahui tindakan tersebut, ia meminta pada sang tetua guru untuk menyudahi hukuman Yunhei. Namun hal tersebut ditolak olehnya, di mana orang yang salah berhak menerima hukuman yang setimpal. Tak sebatas itu, sang tetua guru malah menyuruh Hawking untuk menggantikan King Sun melanjutkan hukuman cambuk tersebut, karena tak mungkin dirinya tega melakukan tindakan tersebut. Hawking memilih untuk menghancurkan cambuk spiritual dan melukai dirinya daripada melukai saudara yang sangat ia sayangi. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Yunhei dan Hawking mulai menjalin kerjasama, di mana Hawking memutuskan untuk membantu Yunhei pergi dari dalam lembah Wanhua agar tak ada lagi orang yang menyiksa dirinya. Tak sebatas itu, Hawking juga akan membantu mendapatkan obat penawar agar para pelatih roh yang diberi segel bisa terlepas, menjalani kehidupan tanpa dibayangi rasa ketakutan. Dengan penuh pertimbangan, Yunhei menyetujui menjalin kerjasama dengan Hawking untuk mendapatkan kebebasan. Karena keadaan dan kekuatan spiritual mereka bukanlah tandingan sang tetua guru dan King Sun, Yunhei mengkhawatirkan hal tersebut jika upaya dan kerja kerasnya gagal dengan sia-sia. Disinilah Hawking memberitahu Yunhei akan keadaan ayahnya, di mana saat ini sang ayah sedang terluka parah akibat perseteruan yang silam melawan burung ponik abadi. Untuk itu, ia mengajak Yunhei berlatih membentuk segel mantra agar bisa menjerat dan mengalahkan King Sun. Nah, di tempat rahasia inilah mereka mulai berlatih membentuk formasi segel. Yunhei yang merasa capek, ia mengajak Hawking untuk melanjutkan latihan keesokan harinya. Namun Hawking menolak hal tersebut, di mana ia mengajak Yunhei untuk melanjutkan latihan malam hari, disebabkan waktu mereka sangatlah singkat dengan memanfaatkan kelemahan dari sang tetua guru yang masih terluka. Meskipun sedemikian, Yunhei masih memperhatikan Chang Yi yang terluka. Karena tak ingin melihat Chang Yi merenung dan jenuh, ia mengajaknya untuk keliling menikmati udara luar sambil menunjukkan tanaman warga bumi yang mereka tanam di alam dewa. Tak hanya itu, Yunhei juga memberikan umbi bakar kepada Chang Yi agar Chang Yi mengerti bahwa kebahagiaan itu bisa diciptakan dengan hal-hal yang sederhana. Tak berselang lama malam harinya, terlihat Hawking kembali menghampiri sang ayahnya di dalam kamar. Maksud tujuannya tak lain untuk mengecek keadaan sang ayah dengan berpura-pura memberikan obat padanya. Sebagai seorang ayah, tentu ia mempunyai cara tersendiri untuk memperhatikan anaknya, di mana sang tetua guru memberikan obat penawar pada Hawking agar ia dapat menggunakan setiap saat kapan ia mau di saat kondisi terdesak. Di pertengahan malam, sang tetua guru yang tak ingin rencana dan misinya yang ia atur selama ratusan tahun gagal. Ia memberitahu King Sun untuk segera menuntaskan misi rahasia yang ia buat, di mana ia akan menaruhkan nyawanya demi menyalurkan kekuatan spiritual yang ia miliki di dalam tubuh Yunhei. Dan benar saja, tanpa butuh waktu lama, sang tetua guru memulai ritual tersebut bersama King Sun. Hari-hari pun berlalu dengan sangat cepat. Pagi sampai malam, Yunhei dan Hawking tetap berlatih keras agar mantra segel yang mereka buat membuahkan hasil secara maksimal. Namun rencana mereka telah diketahui oleh sang tetua guru dan King Sun. Terlihat sang tetua guru hanya tersenyum manis sambil menyuruh King Sun meletakkan surat yang ia tulis di dalam ruang rahasia agar Hawking dapat mengetahui dan membaca isi dalam surat tersebut. Tak sebatas itu, sang tetua guru juga mengucapkan salam perpisahan pada King Sun karena sudah setia mengabdikan dirinya selama 300 tahun. Di akhir menjelang perpisahan, sang tetua guru meminta tolong King Sun untuk membuatkan teh hangat terakhir kalinya sambil mengatakan bahwa dirinya sangat senang meminum teh yang ia buat. Tak hanya itu, sang tetua guru juga mengembalikan bola inti kekuatan spiritual pada King Sun, yang berarti ia sudah tak lagi menjadi pelayan rohnya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Xiao Xi menghampiri sang tetua guru di dalam aula Ling Feng. Ia menyampaikan pesan Yunhei bahwa ada hal yang amat penting untuk dibicarakan secara empat mata. Mendengarkan hal tersebut,
King Sun berpamitan untuk terakhir kalinya di hadapan sang tetua guru. Dan benar saja, sesampainya di tempat, Yunhei dan Tuan Muda Hawking muncul di hadapannya. Karena dirinya sudah mengerti tindakan yang akan mereka lakukan, tentu ia lebih memilih untuk berdiam diri agar rencana sang tetua guru berjalan dengan semestinya. Tak berselang lama mereka dihampiri Xiaoxing. Disinilah ia memberitahu bahwa pelayan istana abadi sudah meninggalkan lembah Wanhua. Yunhei yang mendengarkan hal tersebut, ia memberitahu Hawking untuk tak menyia-nyiakan kesempatan emas mendapatkan obat penawar dan merebut kekuasaan agar ia menjadi penguasa selanjutnya demi ketentraman lembah Wanhua. Sesampainya di dalam kamar, Hawking mencoba untuk bernegosiasi di hadapan sang ayah dengan mengatakan untuk segera sadar dikarenakan tindakan dan perbuatan yang ia lakukan selama ini telah merugikan banyak orang. Tak hanya itu, Hawking juga mengatakan bahwa ia akan melanjutkan posisi dan kedudukan sebagai tetua guru di lembah Wanhua. Tentu hal tersebut ditolak oleh sang tetua guru, di mana jika dirinya belum tewas maka status pergantian sang tetua guru tak akan dianggap oleh semua orang, dikarenakan menjadi sang tetua guru haruslah mempunyai sifat yang kejam. Hawking yang mendengarkan ucapan tersebut seketika ia melesatkan serangannya ke arah ayahnya. Namun aksinya hanyalah sia-sia saja, di mana tindakan dan gerak-gerik Hawking sudah ia ketahui sebelumnya. Tak hanya itu, Hawking juga terkejut bahwa selama ini ayahnya telah berpura-pura cacat di hadapan orang banyak. Sang ayah yang melihat perkembangan Hawking tidak sesuai yang ia harapkan, tentu dirinya sangat kecewa dan mengatakan di hadapan Hawking bahwa kamu tak pantas untuk menjadi tetua guru di lembah Wanhua. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yunhei merasa curiga karena King Sun tak melakukan perlawanan apapun dengannya. Disinilah King Sun menjelaskan pada Yunhei bahwa sang tetua guru menyimpan kebohongan di hadapan orang banyak demi menuntaskan misinya menyelamatkan lembah Wanhua. Sebab itulah ia tak akan melakukan perlawanan karena ia tak ingin misi sang tetua guru selama ratusan tahun gagal dengan sia-sia. Dan di saat inilah King Sun meledakkan segel dan menyalurkan semua kekuatan spiritualnya di dalam tubuh Yunhei, di mana King Sun merupakan binatang roh rubah berekor 9 yang merupakan klan terkuat di alam bumi. Di sisi lain, terlihat sang tetua guru seketika terjatuh tak berdaya, dikarenakan ia juga mentransfer kekuatan yang ia miliki di dalam tubuh King Sun. Seusai mentransfer segala kekuatan spiritual yang ia miliki, King Sun memberitahu Yunhei bahwa apa yang ia lakukan saat ini tak lain agar tujuan sang tetua guru tercapai. Oleh karena itu engkau merupakan orang yang amat penting bagi sang tetua guru dan lembah Wanhua. Hawking yang melihat kondisi sang ayah yang sebenarnya, ia baru sadar bahwa segel kematian yang ada di setiap punggung pelatih roh bukanlah segel buatannya. Di detik-detik akan mati, ia berpesan untuk jangan mengalami nasib dan kematian seperti dirinya di masa depan demi lembah Wanhua. Sebagai seorang pelayan roh yang setia pada majikannya, King Sun memilih untuk mengakhiri hidupnya bersama sang tetua guru dengan mengatakan di hadapan Hawking bahwa teka-teki perkataan sang tetua guru akan terpecahkan jika engkau memasuki ruang rahasianya. Dan di saat inilah mereka pun musnah dengan misi yang sangat keren yang belum terpecahkan.